Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube kami yaitu CL Tax Consulting. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk update ya. Update PPh UMKM, PPh final UMKM yang teman-teman sangat familiar ya. Yang PPh-nya adalah 0,5% dari omset. Teman-teman sangat familiar ya. Yaitu PP 23 tahun 2018 yang diganti atau diperbarui dengan PP tahun 55 tahun 2022 ya, seperti itu. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena teman-teman perlu ketahui ya, jadi teman-teman yang tonton video ini selamat ya buat teman-teman pasti tahu ya, pasti akan nanti dapat insight apa yang harus dilakukan ya. Seperti itu. Nah, kenapa saya perlu bahas? Karena gini, teman-teman perlu lihat dulu ya di PP tahun 2022 ya, PP 55 tahun 2022 itu ditegaskan kembali, tidak dirubah, cuman dipertegas ya. Dipertegasnya seperti apa? Ya, untuk pengenaan siapa yang berhak untuk PPh final itu saya tidak akan bahas karena tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Tetapi yang perlu dipertegas atau yang ditegaskan kembali dari PP 55 tahun 2022 itu adalah jangka waktu penggunaan PPh final UMKM PP 23 tahun 2018. Apakah PP 2018 dicabut? Tidak dicabut ya. Dia hanya diperbarui, ditegaskan. Tapi ada beberapa poin yang di PP 23 tahun 2018 itu masih berjalan ya, masih jalan ya. Yang sinergi itu, yang sejalan itu masih tetap valid ya. Seperti itu. Apa yang valid? Salah satunya adalah jangka waktu. Buat teman-teman yang belum baca, silakan baca ya di PP 55 tahun 2022 ya. Pasalnya teman-teman langsung aja ke pasal 56. Bagian 56 itu akan membahas PPh final ya, dengan peredaran tertentu, siapa yang berhak, apa yang dikecualikan seperti itu ya. Kemudian kategorinya seperti apa. Nah, penambahannya apa? Penambahannya di sini ya, yaitu adanya tarif atau batasan PTKP-nya ya, yang 500 juta itu ya. Peredaran bruto 500 juta ini ditekankan di sini ya, ditekankan di sini. Nah, kemudian pasalnya yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu pasal 59, yaitu tentang jangka waktu tertentu penggunaan pajak penghasilan yang bersifat final ya, yang sebagaimana dimaksud di pasal 56 ayat 1 ya, yang dimana adalah PPh final UMKM, yaitu adalah paling lama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun bagi wajib pajak adalah koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa maupun bersama ya. Kemudian perseroan perorangan ya, perseroan perorangan seperti itu. Kemudian 3 tahun untuk bentuknya perseroan terbatas. Jadi ini dipertegas. Nah, kenapa saya bahas? Nah, kalau teman-teman menilik nih, paling panjang kan adalah 7 tahun ya, punyanya orang pribadi. Kalau teman-teman berkaca ke undang-undangnya yaitu PP 23 tahun 2018, maka jangka waktunya itu adalah 2018, 19, 20, 21, 22, 23 dan terakhir 2024. 7 tahun kan? 7 tahun kan? Seperti itu. Jadi teman-teman bisa gunakan PPh final ini hanya sampai tahun 2024. Sekali lagi ya, ini buat teman-teman yang sudah terdaftar ketika peraturan ini berjalan ya. Jadi misalnya teman-teman punya MPWP nih di 2016, 17, peraturannya kan di 2018. Maka teman-teman bisa pakai maksimal 7 tahun, yaitu tahun 2024. Ketika tahun 2025 teman-teman tidak bisa pakai ini ya. Nah, bagaimana buat teman-teman yang baru terdaftar misal di 2020
maka terhitungnya adalah 7 tahun dari teman-teman terdaftar, ya. Jadi disclaimer on di sana teman-teman perlu pahami di sana, ya. Nah, poinnya teman-teman adalah batasnya itu 7 tahun untuk orang pribadi ketika atau dimulai ketika teman-teman terdaftar atau peraturan ini berlaku. Mana yang lebih dulu? Ketika teman-teman punya MPWP terlebih dahulu, maka peraturannya adalah terhitung dari tahun peraturan ini berlaku, 2018, ya. Tapi kalau teman-teman punyanya di 2022 atau bahkan 2023, maka 7 tahun kemudian, ya, itu bisa dipakai. Seperti itu. Nah, lantas kenapa saya bahas? Selain batasannya adalah di tahun depan, tahun 2024, maka teman-teman harus mulai berpikir atau melakukan planning. Apa yang harus dilakukan buat teman-teman yang misalnya pakai orang pribadi tapi batas waktunya itu sudah habis? Pakai tarif apa? Harus bagaimana? Apakah bisa melakukan tax planning di situ? Ya, ini yang akan kita bahas poinnya, ya. Kita akan buka-bukaan di sana, ya. Seperti itu. Nah, terkhusus untuk orang pribadi. Kalau untuk misalnya CV, PT itu bagaimana? Karena 3 atau 4 tahun, ya. 3 atau 4 tahun dari 2018 otomatis sudah lewat, ya. Jadi teman-teman sudah terbiasa mungkin, ya, seperti itu. Atau teman-teman punya nih di 2020, ya, untuk CV. Terakhir kan 2023. 2024 bagaimana? PT. Bagaimana? Apakah tetap bisa? Tidak, ya. Pakainya tarif umum pasal 17, ya. Pasal 17 untuk orang pribadi, ya, pasal 17. Seperti itu. Lantas kembali ke poinnya. Bagaimana atau apa yang harus dilakukan? Ada beberapa poin, ya, yang teman-teman perlu cermati di sini. Kita cek dulu, ya, beritanya. Ini salah satunya melalui CNBC, ya. Aturan lengkap pajak PPh UMKM, ya, 0,5 dan syarat dan masa berlakunya, ya. Di sini perlu ditegaskan, ya. Saya langsung aja berdasarkan PP 55 tahun 2022 pasal 59, penentuan jangka waktunya adalah 7 tahun untuk orang pribadi, paling lama 4 tahun untuk koperasi, CV, firma, badan milik desa maupun bersama, ya. Perseroan terbatas juga. Kemudian PT itu 3 tahun, ya. Nah, jangka waktu tersebut terhitung sejak wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar setelah tahun 2018 atau, ya, sejak tahun 2018 bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum tahun 2018. Clear di sini, ya. Clear di sini. Ya, dijelaskan lagi di sini. Misalnya terdaftar di Tuan A, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di tahun 2015. Ingat, terdaftar sebelum peraturan ini berlaku, maka terhitungnya dari peraturan ini berlaku. Maka PPh finalnya bisa dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Ya, sedangkan misalnya Tuan B terdaftar di tahun 2020, maka dia pakai bisa 7 tahun sampai 2026. Ya, clear di sana. Nah, lantas bagaimana kalau masa berlakunya ini sudah selesai, ya? Maka selama peredaran bruto wajib pajak tersebut tidak melebihi 4,8 atau tidak PKP, maka wajib menggunakan normal perhitungan atau tarif normalnya pasal 17. Ya, seperti itu. Jadi clear di sini. Jadi teman-teman sekali lagi yang terhitung dari 2018, maka maksimal pakainya ini adalah tahun 2024, akhir 2024. 2025 tidak bisa pakai ini lagi, ya. Khusus wajib pajak yang terdaftar di tahun 2018 ke bawah, ya. Seperti itu. Lantas kita kembali. Harus menggunakan apa? Pasal 17, tarif normal. Kalau orang pribadi progresif. Progresifnya bagaimana? Kalau seandainya teman-teman pencatatan, maka ada tarif atau menggunakan norma perhitungan, ya, kembali ke norma perhitungan itu boleh. Ya, yang lama
dari 10 ibu kota, kemudian provinsi lainnya atau daerah tertentu lainnya ya, seperti itu boleh pakai itu norma. Atau kalau teman-teman tidak mau pakai itu, pakai gimana? Teman-teman buat pembukuan ya. Buat pembukuan. Kalau sebelumnya adalah pencatatan, sekarang pakai pembukuan. Kalau pembukuan, bagaimana? Pembukuan untuk orang pribadi itu bisa dari profit and loss ya. Jadi labanya, net profitnya itu baru yang dikenakan pajak. Ya, seperti itu. Apakah lebih ringan? Itu perlu kajian teknikalnya, karena perbandingan seperti itu, mana yang lebih efisien, itu ranahnya bisa ya, teman-teman bisa konsultasikan ya, seperti itu. Tapi itu ranahnya ke teknis, jadi kita bandingkan apple to apple ya. Kalau seandainya omset sekian lah, biayanya sekian, marginnya berapa, nanti dibandingkan dengan PPh yang langsung pakai norma perhitungan dengan pembukuan, itu kita bisa apple to apple ya, ekualisasi kita bisa bandingkan seperti itu. Nah, tetapi teman-teman pasti ada cara ya, masih ada kemungkinan terjadi, ada dua ya. Yang pertama teman-teman pakai tarif normal biasa pasal 17 tarif progresif ya, yang pastinya 60 juta kali 5%, kemudian 200 juta itu ya kali 15%, kemudian 250 juta kali 25%, kemudian bisa tarif ke 30%, bahkan 35%, tergantung dengan profitnya ya, seperti itu. Nah, lantas bagaimana buat lebih hemat? Ya kan, pasti teman-teman seperti itu ya. Saya coba buka di sini. Ada sebenarnya kalau teman-teman mau bisa transisi nih ya untuk extend. Jadi kalau teman-teman sekarang punyanya 2018 sudah akhir nih, hampir selesai ya di tahun 2024, apa yang bisa dilakukan? Teman-teman bisa buat PT perorangan ya. PT perorangan, CV boleh atau PT ya. CV perorangan itu bisa. Jadi teman-teman pakai itu wajib pembukuan, tapi pajaknya dari PPh final, dari PPh final seperti itu. Jadi bisa extend berapa lama? 4 tahun lagi ya, 4 tahun lagi seperti itu. Jadi teman-teman total pakai 11 tahun seperti itu. Tapi apakah boleh? Tergantung preferensinya teman-teman ya, tergantung pengaturannya. Cuman itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan sepanjang teman-teman memang transisinya smooth ya, transisinya itu antara PT dengan perorangan itu bisa berjalan, itu tidak masalah. Lantas buat yang teman-teman tidak mau repot, buat PT baru harus akte pendirian, harus ganti ini itu, banyak ya, banyak faktor, banyak saya tetap pakai nama pribadi aja, orang pribadi aja, bisa nggak? Bisa. Teman-teman harus ya, ini kan tahun 2000 sampai 2024 ya. Di 2025 maksimal 3 bulan pertama atau sampai dengan Maret atau batas pelaporan SPT untuk tahun 2024, teman-teman harus mengajukan penggunaan norma perhitungan ya, norma perhitungan ya, seperti itu, supaya teman-teman bisa lebih gampang ya, karena pencatatan teman-teman catat aja omsetnya, maka misalnya muncul di sana misalnya 20%, maka dari omset kali 20% itu penghasilan yang terutang pajak ya. Ketika terutang pajak kemudian dikurangi dengan PTKP, ketemu nih penghasilan kena pajaknya berapa, dan itu yang terutang pasal 17. Apakah lebih ringan? Jelas lebih ringan daripada teman-teman harus langsung ya, harus langsung dari tanpa norma nih, langsung dari Biantem rata laba bersihnya berapa, teman-teman langsung bayar ya. Itu pasti akan berpengaruh signifikan. Apakah efisiensi? Efisiensi jelas. Apakah melanggar? Tidak melanggar, karena bisa sesuai dengan peraturan seperti itu. Kemudian tax planningnya apa lagi? Teman-teman bisa contoh tadi yang buat PT baru itu bisa, atau yang ketiga saya buka, yaitu teman-teman beralih dari tadi yang pencatatan sekarang ke pembukuan
Ya, pembukuan teman-teman harus buat laporan keuangan, harus buat neraca laba rugi penjualannya ya, harus ada rincian biaya-biayanya, kemudian pajaknya itu terutang dari net profit teman-teman. Net profit yang kalau sebelumnya adalah dari omset 0,5, sekarang dari net profit ya. Net profitnya pasti lebih kecil enggak? Kalau lebih kecil jelas ya, lebih kecil ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya teman-teman tanya, pajaknya pasti yang dibayar lebih ringan nggak? Belum tentu, teman-teman perlu ngecek ya. Kalau seandainya dari omsetnya kecil kali 0,5 ya tarifnya lebih kecil, pasti hasilnya kecil ya. Tapi ketika marginnya teman-teman besar di sana, net gross profitnya itu, gross marginnya besar, maka otomatis dia akan ke bawahnya juga akan besar ya. Walaupun nanti ada pengurang, bisa juga nanti net profitnya gede di atas ya, gross profitnya besar, tapi karena biaya-biaya jadinya net profitnya kecil, itu bisa ya, seperti itu. Tetapi teman-teman perlu ingat kalau pembukuan itu dari net profit. Net profitnya dari mana? Laporan keuangan, kemudian dilakukan adjustment, dikoreksi fiskal ya, ketemu di sana ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya, saya rekap bahwa saya hanya mengingatkan, kita hanya mengingatkan bahwa batasnya itu sampai di tahun 2024. Jadi buat teman-teman masih ada waktu nih 1 tahun untuk memikirkan atau memplanningkan ya, apa yang harus dilakukan. Kalau teman-teman bingung, teman-teman butuh bantuan, silakan kontak kami ya, kita bisa untuk membantu mengkonsultasikan masalahnya teman-teman seperti apa, kita bahas ya, seperti itu. Karena bisa jadi tiap customer atau tiap wajib pajak itu punya perhitungannya sendiri. Misal contoh saya buka ya, misalnya saya profitnya tipis nih, omset agak besar ya, omsetnya agak besar tapi marginnya tipis karena kita main quantity. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, seperti itu. Itu nanti pasti akan berbeda dengan ketika teman-teman punya yang marginnya besar ya. Maka teman-teman pasti akan bonyok kalau seandainya marginnya besar, cost biayanya dikit ya. Teman-teman bayar dari net profit pasti akan beda ya. Itu nanti kita akan melihat ya, seperti itu bagaimana. Jadi buat teman-teman sekedar menginformasikan bahwa ini ada batasannya sampai di 2024 ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa pakai. Tapi sekali lagi ya, camkan ya, perhatikan seperti itu. Bila ada yang ditanyakan silakan komen di kolom komentar ya, atau DM kita juga bisa. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube-nya. Kemudian teman-teman bisa request juga apa yang akan dibahas untuk video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.